Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Pati. Yang saya hormati juga Bapak Supomo dari Kasih Kerjasama dan apa Pak? Jadi Kasih Kemitraan dan Kerjasama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati juga Kabid Pemasaran dan Promosi Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Pati. Yang saya banggakan dan saya hormati tamu undangan, teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif, juga yang saya hormati dari perwakilan beberapa OPD, rumpun ekonomi, ada dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pati, Bidang Perekonomian Setda Pati, Bapeda, dan Diskominfo. Juga ada dari salah satu narasumber dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Pak Bambang Supradono. Selamat datang di Kabupaten Pati. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang namanya sehat itu memang sangat didambakan oleh semua orang. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya, sehingga kita bisa dapat berkumpul, bertemu, silaturahmi, berjejaring di acara sosialisasi dan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati tanggal 17 dan 18 November 2021. Yang sebelumnya kemarin ada kegiatan juga sarasehan tentang ekonomi kreatif yang diikuti oleh beberapa teman-teman pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Pati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di hari akhir. Oke, izin perkenalkan saya Acep Iqbal selaku pembawa acara dan moderator acara sosialisasi dan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati akan memulai acara pada siang hingga selesai nanti. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Olahraga Kabupaten Pati. Acara ketiga, acara inti adalah sosialisasi dan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi yang akan nanti diisi oleh perwakilan dari KEK Jawa Tengah dan dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya acara ramah tamah lalu ditutup dengan doa. Langsung saja mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama agar acara ini tetap mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tetap sehat sampai nanti akhir acara dan diberikan kelancaran. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Bapak Rekso, kami silakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya ini Pak Tomo, Pak Bambang, kemudian ada siapa lagi Pak ini? Ini ada Pak Pri kasih saya, Mbak Uci, Bu Kapit di mana ini ya? Bu Kapit. Oh Bapeda. Koordinasi. Kemudian teman-teman dari Indak, Mbak Nia, orang kecil dari saya lalin. Terus ada Mbak dari Koninfo, kemudian dari Mas siapa itu? Operasi Mas apa Mas? Mas Kino, lali tanggoku dewi lali. Jadi kadis ternyata pikirannya akeh lalinan Mas. Alhamdulillah dengan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, rezeki, ya. Jadi kita bisa berbagi sharing, berbagi tukar pikiran dalam acara sarasihan untuk pembentukan komite ekonomi kreatif. Aku ingin kenal iki yang perwakilan dari inovator, Budi, cobi. Nah, oh ya Bu, monggo dibuka masker jajal Bu, nak ketemu nang dalan ben mboten. Ah, sekedap mawon. Ah, nggih, monggo dipasang meleh. Ibu Lulu, Bu Betty sama Pak Daniel ya. Hah? Oh Pak Lulu. Pak Lulu putih. Oh Pak Lulu. Nggih ngapunten Mas. Dari pelaku ekrab, coba pelaku ekrab putih. Pelaku ekrab, ndi Mas Pri? Rono. Hah? Pelaku ekrab Mas, jajal Mas. Nah. Iya Mas. Nah, terus apa lagi? Nah, iki pemuda-pemuda sing pinter-pinter iki. Kemudian dari komunitas ikrab, Kupat Mbak Yuli ya, wis hafal iki. Mbak Yuli tiba ada. Mas Agus. Oh, perwakilan. Oh iya. Terus pemerintahan ada itu Mbak Nia, terus Mbak Pak siapa itu tadi? Pak Kino ya. Terus media Mas Lingkar Jateng, Mas Angga ya biasa ya. Ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mengadakan sarasihan untuk namanya membentuk komite ekonomi kreatif. Di panjenengan kita undang ke sini, kita ajak sharing-sharing, komunikasi, nanti akan terbentuk SK Bupati ya, bener ya? Nah, SK Bupati panjenengan ini nanti ada tugasnya masing-masing. Jadi SK-ne ora nak menurut Pak Pomo kowe wis dadi SK ora bantalan turu mawon. Jadi panjenengan untuk bertugas karena ada SK dari beliau Pak Bupati. Walaupun kondisi pandemi, anggaran tipis, panjenengan bisa berinovasi, tidak mengandalkan APBD. Intinya seperti itu, okay? Intinya seperti itu. Nanti bisa jaga-jaga prokes kesehatan karena kita masih di pandemi. Kemudian nanti ada pengarahan dari Pak Pomo, Pak Bambang terkait dengan hal itu. Jadi mohon teman-teman semua bisa saling kolaborasi dengan kita. Karena pariwisata itu sebetulnya sebagai wadahnya. Sebagai wadahnya kayak kuliner bisa menjadi wisata kuliner. Apalagi alam juga bisa menjadi wisata alam. Wisata buatan juga menjadi wisata buatan untuk seperti kolam renang, kayak waterpark dan segala macam. Itu yang tugas Dinas Olahraga dan Pariwisata cukup luas. Sekarang juga untuk stadion yang semula DPUTR juga sudah kita handle Pak Mo. Jadi kita pegang oleh Dinporapar, Stadion Joyokusumo. Nanti bisa kita konsep pusat-pusat sport science atau pusat-pusat apa ini terkait dengan ikrab bisa kita fokuskan di situ untuk kalau ada event-event. Nanti kita buat sedemikian rupa supaya stadion ini lebih tertib, kita konsep lebih tertib menjadi pusat segala kegiatan event di sana. Mungkin dari kami seperti itu, nggih. Monggo sekalian Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk menjadikan Pati menjadi lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas atas arahan dan sambutannya.
Mudah-mudahan bisa menjadi satu pesan moral buat kita semuanya pelaku ekonomi kreatif yang hari ini dikumpulkan oleh dan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Pati untuk bersama-sama membawa ekonomi kreatif Kabupaten Pati menjadi lebih baik. Masuk acara selanjutnya langsung di acara inti, yakni sosialisasi Komite Ekonomi Kreatif dan juga pembentukan tim formatur Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati yang langsung hari ini kita datangkan, kita undang dari Kasih Kerjasama dan Kemitraan Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata Olahraga Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Supomo, dan juga dari Kabid Penelitian dan Pengembangan SDM Parekraf, ada Bapak Bambang Supradono dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Saya sebagai moderator akan membuka sebentar sedikit sekilas apa tentang ekonomi kreatif, bahwa ekonomi kreatif itu adalah sebuah nilai tambah, ya, nilai tambah suatu ekonomi, suatu produk, suatu ide, suatu gagasan yang itu menjadi added value yang bisa kita jual. Ekonomi kreatif itu tidak hanya produk, tidak hanya berupa produk berbentuk wujud barang, tapi dia juga bisa berbentuk ide, karya itu bisa karya lukisan, karya rupa, tulisan, visual, audio visual, bahkan ide-ide inovasi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kenapa ada inovasinya, karena inovasi dan kreativitas itu tidak bisa dipisahkan, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, tidak bisa dipisahkan, itu berjalan beriringan. Kenapa? Karena inovasi tanpa kreativitas tidak akan ada artinya, kreativitas tanpa inovasi juga tidak ada artinya, maka dulunya harus jalan. Hari ini Kabupaten Pati ingin mencoba merangkum ulang, meng-create ulang setelah sebelum-sebelumnya kita beberapa kali pertemuan di Jolong, di Rumah Makan Kembang Joyo, di Hotel Safin, di Kedai Perko juga dulu pernah, untuk mengumumkan beberapa subsektor ekonomi kreatif. Untuk informasi mengingatkan bahwa yang namanya subsektor ekonomi kreatif itu tidak hanya kuliner, kria, dan fashion, tapi di dalam subsektor ekonomi kreatif itu ada 17. Yang lalu ada 16. Hari ini ada 17 pengembangan. Pertama ada arsitektur, ada desain komunikasi visual, ada televisi dan radio, ada fotografi, ada film dan video, ada animasi, ada aplikasi, pengembangan aplikasi, ada game, animasi dan game lalu jadi satu. Hari ini dipisah, animasi sendiri, pengembangan aplikasi sendiri, game sendiri, ada fashion, kuliner, ada kria, ada apa lagi Pak? Desain interior, desain produk, arsitektur tadi sudah, ada musik, ada film video, ada 17 subsektor yang di dalam ekonomi kreatif itu. Jadi hari ini kenapa ekonomi kreatif itu yang saya tadi sebut nilai tambah. Ketika kita sosialisasikan Komite Ekonomi Kreatif, tugasnya, fungsinya, tujuannya, gambarannya seperti apa, teman-teman bisa akan sedikit terbuka dan mau guyup dengan lintas subsektor yang lain yang ada. Hari ini yang saya tahu di Pati ada sekitar 12 subsektor dari 17 yang ada, yang sudah terkumpul ya. Sebenarnya ada lebih, ada 17 yang ada di Pati, tapi secara komunitas, secara perkumpulan mungkin belum terkonek. Karena bicara ekonomi kreatif itu ada 3C. C pertama ada connect, C kedua kolaborasi, C ketiga commerce. Jadi ketika bakul tripping ketemu teman-teman fotografi, ketemu teman-teman desain produk, itu akan menjadi satu nilai tambah kolaborasi yang cukup luar biasa. Bakul tripping yang tadinya kemasannya plastik bening, ketemu teman-teman desain komunikasi visual, dibuatkan desain kemasan. Setelah di desain kemasan sudah bagus, ketemu teman-teman foto, difotoin produknya, difotoin yang bagus, angle yang bagus, ketemu lagi teman-teman aplikasi, dinaikkan di e-commerce, ya kan, itu kolaborasinya di situ.
kerajinan kriya juga sama. Nggak mungkin semua pelaku bisa mendalami semua bidang. Foto pun bisa, tapi ala kadarnya. Tapi ketika ketemu teman-teman fotografi, ketemu teman-teman YouTuber, memviralkan itu menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa. Ditambah ada media sebagai corong informasi, menginformasikan produk-produk unggulan Kabupaten Pati supaya bisa lebih terkenal lagi. Itu gambarannya. Sambil bisa break. Ada kopi, ada teh, ada es, ada mangga juga. Tadi oleh-oleh dari salah satu peserta, luar biasa segar-segar. Nanti kita bisa sambung diskusi lagi dengan Pak Pomo dari Dinas Pariwisata Provinsi, juga dari Pak Bambang dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Begitu. Monggo bisa ambil dulu karena ini ada azan zuhur. Bisa ambil snack dulu biar nanti ngobrol. Oke, selamat siang semuanya. Dari Dinas Pariwisata yang sudah datang, terima kasih. Akan ada sebuah lagu yang menghibur ke teman-teman Dinas Pariwisata yang udah hadir di sini ya. Om Kris, boleh dong dikasih lagunya Iwan Fals yang judulnya Bento. Siang hari ini kita bakal membawa Bapak dan Ibu Dinas Pariwisata ke tahun 90-an, 80-an, 90-an pokoknya. Kita bakal asik-asikan, kita hore-horean di sini. Bento. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas galanya. Mantap. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi luar biasa sekali. Pagi mana suaranya nih, bareng-bareng yuk. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, hobi dan upeti, oh jagonya. Main kelas teri, pakai kelas jorok, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku, sebut 3 kali namaku, Bento, Bento, Bento. Terima kasih. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas galanya. Asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku sedang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik. Sekali lagi asik.
Kami akan to the point untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Komite Ekonomi Kreatif. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk merefresh saja bahwa pembangunan parekraf, ya. Jadi pengembangan parekraf ini berdasar 4 pilar. Jadi pilar yang pertama adalah pengembangan destinasinya, pilar yang kedua adalah pengembangan industrinya. Industri di sini di dalamnya juga industri ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah pemasaran. Hasil-hasil industri itu mau dikemanakan agar ekonomi itu bergerak, tentunya ini butuh pemasarannya. Dan siapa yang akan menggerakkan industri dan pemasaran? Tentunya pilar yang keempat itu adalah kelembagaan. Nah, di dalam parekraf, kelembagaan itu terstruktur dari atas. Ada Kemenparekraf, ada Bekraf yang sekarang sudah menjadi satu, terus turun lagi ada dinas-dinas pariwisata dan di dalamnya juga membidangi ekonomi kreatif, turun lagi ke kabupaten kota, turun lagi sampai ke stakeholders, yaitu salah satu kelembagaan di ekonomi kreatif ini adalah nanti KEK, Komite Ekonomi Kreatif. Kalau pembangunan parekraf agar bisa jalan, 4 pilar ini harus ada dan harus berjalan juga. Salah satu ini tidak jalan, maka ini akan terganggu pengembangan parekraf itu sendiri. Nah, di dalam parekraf ini, khususnya ekraf, ini kita sudah punya Undang-Undang Ekonomi Kreatif di nomor 24 tahun 2019. Itu sudah ada. Dan di Jawa Tengah itu juga sudah ada perdanya. Perda Ekonomi Kreatif nomor 5 tahun 2021, baru ini, anyar nih. Dan di dalam perda juga sudah akan diturunkan menjadi pergub sebagai juknis pelaksanaan nanti. Nah, pergubnya saat ini baru dalam proses, dan proses baru kemarin terakhir itu tahapannya baru sampai uji petik, sehingga diharapkan 1 minggu ke depan akan kita hearingkan lagi, dan setelah itu insya Allah di Desember akan kita ajukan kepada Pak Gubernur untuk bisa menjadi satu pergub turunan daripada Perda nomor 5 Ekonomi Kreatif itu. Jadi teman-teman, pelaku komunitas ekonomi kreatif sebetulnya sudah punya payung hukum yang sangat lengkap, sehingga nanti di setiap kabupaten kota juga bisa mengadopsi, meneruskan perda dan perbuknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin merefresh saja ini khususnya di Kabupaten Pati. Saya ketemu teman-teman ini kalau tidak salah 5 kali. Pertama, terkait dengan sosialisasi ekonomi kreatif. Yang kedua, itu ada sosialisasi PMK 3I. Waktu itu di Jolong. Jadi Pati mau ngapain ini? Menuju kabupaten kota kreatif itu. Bagaimana cara-cara PMK 3 ini? Penilaian mandiri kabupaten kota kreatif Indonesia. Setelah itu sudah ditentukan top 3-nya waktu itu. Dari Jolong terus kita turun ke Pati ini, ke Kembangjoyo. Pada saat itu pengisian borang. Kita hadirkan juga asesornya Mas Bambang di sini. Pada saat pengisian borang itu sudah ditindaklanjuti lagi pengisian borang di tempat ini. Terus yang terakhir hari ini. Artinya pada saat ini akan membentuk Komite Ekonomi Kreatif. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan PMK 3I. Ini kami akan kita kesampingkan terlebih dahulu, karena PMK 3 ini sebetulnya sudah sampai tahapan pengisian borang.
Sehingga nanti tugas teman-teman siapa saja yang terpilih menduduki suatu jabatan di kepengurusan KEK ini nanti, ini di hadapan mata ini sudah ada tugas yang menunggu, yaitu meneruskan penilaian mandiri kabupaten kota kreatif di Kabupaten Pati ini yang saat ini dalam tahapan pengisian borang. Sejauh mana ini mungkin nanti Mas Bambang akan menanyakan, sehingga kapan bisa diuji petikkan ke Kemenparekraf apabila pengisian borangnya nanti sudah bisa terpenuhi ya. Tetapi kalau belum terpenuhi, ini nanti teman-teman KEK lah yang harusnya mendorong bagaimana mempercepat pengisian borang ini sehingga Pati segera bisa teruji petik. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, yang terkait ini sudah lewat sebetulnya. Ciri-ciri kabupaten kota kreatif itu yang bagaimana dan lain sebagainya. Terus kita saja langsung ini aja. Ini teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini ada beberapa logo ini yang perlu kita kenali. Dulu ada Bekraf, dulu ada Kemenpar, tetapi sekarang menjadi satu Kemenparekraf. Sehingga dulu logonya tidak seperti ini. Dulu ada logo Bekraf seperti ini, tetapi ini sekarang sudah menjadi satu. Inilah Bekraf ini sudah berada di dalamnya. Terus di sebelahnya ada ICCN. Ini Indonesia Creative Cities Network. Artinya pada saat Kabupaten Pati itu nanti sudah teruji petik, maka akan bisa masuk ke jaringan ICCN itu. Selanjutnya di sini ada PMK3I, logonya yang seperti ini. Sehingga nanti teman-teman pelaku ekraf melihat logo ini kok tidak tahu, ya engkau kebangetan kan itu. Harus dikenal. Jadi penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Selanjutnya di sebelahnya ini ada kata kreatif. Kata di sini kadang-kadang masih agak bias di tengah-tengah masyarakat. Kok kata kreatif ya? Bukannya kota kreatif. Kata di sini K-nya besar, A-nya kecil, T-nya besar, A-nya kecil, ini sebetulnya singkatan Kabupaten Kota Kreatif. Jadi kalau hanya kota kreatif di Jawa Tengah hanya ada 6. Tetapi kalau Kabupaten Kota Kreatif nantinya akan ada 35 Kabupaten Kota Kreatif. Jadi seperti ini. Terus yang sebelahnya itu adalah logo KEK yang salah satunya sudah dipakai oleh teman kita yaitu Mas Iqbal. Ini adalah logo KEK, Komite Ekonomi Kreatif. Bapak dan Ibu sekalian, inilah 14 kabupaten kota kreatif. Apakah Pati sudah ada di dalamnya ini? Kalau kita cermati di sini ternyata belum. Andaikan nanti Kabupaten Pati sudah teruji petik, pasti sudah akan masuk di jaringan ini. Jadi ini ada 14 kabupaten kota yang sudah mendahului Pati untuk sudah teruji petik oleh Bekraf, sekarang Kemenparekraf. Jadi diantaranya ada Surakarta dari sisi fashion, dari sisi seni pertunjukan, dari Karanganyar seni pertunjukan, dari Sragen seni pertunjukan, dari Salatiga itu dari kulinernya yaitu getuk, dari Grobogan yaitu dari kulinernya Japede, jagung, pentok kedelai, ada dari Kota Magelang ini juga kulinernya getuk, terus dari Wonosobo ini juga kulinernya yaitu karika, dari Banjarnegara kuliner juga, kulinernya mengangkat dari kopinya. Rembang ini adalah krianya adalah mengambil kria kain yaitu batik. Terus Pekalongan juga kria, ini kota itu kria batik juga. Terus Batang juga kria batik, Pemalang juga kria batik, Magelang kota di sini kabupaten di sini seni.
seni rupa patung. Terus yang terakhir adalah Kota Semarang dari sisi fashion. Dan nanti di Pati kemarin yang diunggulkan dari top 3-nya itu, nanti setelah teruji petik siapa yang akan terpilih, apakah dari sisi kulinernya atau dari sisi seni pertunjukannya atau dari sisi krianya, ini nanti terserah panjenengan. Artinya terserah pemerintah Kabupaten Pati berikut teman-teman yang tergabung di KEK nanti. Karena yang menjadi kunci adalah teman-teman ini sendiri. Mau dikemanakan Pati itu terserah di dalam pengisian borangnya nanti berikut data-datanya. Dari Kemenparekraf nanti akan turun ke lapangan untuk menverifikasi hasil daripada pengisian borang dimaksud. Jadi teman-teman, inilah ada 14 kabupaten kota ini. 14 kabupaten kota ini dari 17 subsektor ini baru 5 yang terambil. Artinya dari 17 subsektor itu baru 5 yang terambil. 1 seni pertunjukan, 2 kuliner, 3 kriya, 4 fashion, dan 5 seni. Artinya seni rupa di sini. Jadi ada 5 subsektor dari 17 subsektor yang tersedia. Ciri-ciri saya sudah tidak akan menjelaskan di sini. Tahapan kata kreatif di sini waktu itu sudah saya sampaikan. Pertama adalah menyatukan visi dan misinya dulu. Mau memilih apa dari 17 subsektor itu, dari berbagai komunitas itu harus melepas bajunya masing-masing untuk berbicara tentang Pati, bukan berbicara tentang subsektornya masing-masing. Maka di sini ada menyatukan visi, yang kedua kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri itu Pati itu apa ya? Pati yang mau diangkat melalui apa gitu. Kita ambilkan contoh di Solo. Di dalam mengenali dirinya sendiri dari sisi kriya, batiknya, gudangnya. Mau cari home industri batik ribuan. Mau cari toko-toko batik yang kecil sampai yang besar ada. Batiknya tersebar di seluruh Nusantara bahkan dunia. Untuk mengenali Solo, mau melalui batiknya atau melalui kulinernya. Kulinernya mau segoliwat Solo ada, mau dari sisi tengklengnya ada, mau dari sisi serabinya ada. Berbagai macam kuliner yang ada di Solo tergelar. Tetapi Solo juga punya potensi lain dari sisi seni pertunjukan. Dari perguruan tingginya isi di Solo, dari rumah-rumah yang untuk pertunjukan di tempatnya Anom Suroto, mau di tempatnya Purbo Asmoro, mau di SMKI-nya, mau di Taman Budaya Jawa Tengahnya ada. Mau menggelar event-eventnya banyak. Solo Sipa, Solo Internasional, performance art-nya ada, festival gamelan ada, festival Solo Menari ada, batik karnivalnya ada, dan lain sebagainya. Maka Solo menetapkan dirinya, mengenali dirinya dari sisi seni pertunjukannya. Maka bagaimana teman-teman yang lain yang dari sisi kriya kayak batik dan dari kuliner? Apa terus putus hubungan atau ngelokro atau patah semangat? Tidak, harus mendukung dari sisi seni pertunjukannya. Setelah mereka itu pada paham, ternyata kalau Sipa digelar salah satu seni pertunjukan di Solo atau tarian Solo 1000 penari, ternyata hotelnya penuh, kulinernya laku, batik payu, transportasinya laku, dan lain sebagainya. Baru saling memahami. Intinya mau diangkat dari sisi apanya, dan ini butuh konsisten dan komitmen. Maka
setelah ini data-data. Kemarin pada saat pengisian borang yang penting data ini loh. Pada saat dulu ini saya refresh saja, Pati mau mengangkat nasi gandul gitu. Oke, kulinernya apa? Gandul. Siapa yang tidak kenal gandul? Iya, saya percaya. Apalagi saya dekat Pati. Tapi setelah saya tanya, di mana ya kalau saya membawa orang 2 bus masuk ke Pati jajan nasi gandul? Tempatnya di mana ya? Tempat yang representatif di mana ya? Ternyata ini sudah mulai tanda tanya. Terus ada berapa nasi gandul ya yang ada di Pati? Datanya ternyata belum tercatat juga. Di mana ya kalau saya di Rembang menemukan nasi gandul enggak ya? Ternyata mulai tidak ada. Di mana ya kalau saya ke Grobogan ada nasi gandul enggak? Saya di Solo ada enggak ya? Di Wonosobo ada enggak ya? Oh ternyata nasi gandul iya makanan salah satu favorit Pati, tetapi skopnya baru secara lokal sekali. Pada waktu itu nggak boleh sakit hati nih teman-teman nasi gandul saya gitu. Ini dari sisi kita membuka wacana saja, pola pikir kita gitu. Kalau seperti kayak di Wonosobo membuka apa? Dari sisi kulinernya apa? Di sana ada mie ongklok, tapi mie ongklok dicari Semarang nggak ada, Solo nggak ada, Jogja nggak ada, Jakarta nggak ada. Tapi karika di Sumatera ada, di Bali ada, Surabaya ada, Jakarta Pak. Orang menyentuh karika di sini sudah tahu ini dari Wonosobo. Maka dia mengangkat dirinya di Wonosobo itu kabupaten kreatifnya, mengangkat dari sisi kulinernya adalah karika. Hingga nanti teman-teman itu pola pikirnya kan saya ajak seperti itu. Setelah itu data-data disiapkan dan lain sebagainya. Terus ada komitmen. Kenapa di sini melibatkan pentahelik? Pada saat kita itu berbicara tentang kabupaten kota kreatif. Karena pada saat pengisian borang dan mengentri data-data itu, ini kita ambil contoh saja. Belum tentu ibu-ibu yang setiap hari dia jagoan membuat nasi gandul dan sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi nek kan ngisek ke data iso wae ra ngerti. Maka perannya adalah peran akademisi. Sing gaweane bendina dolanan laptop, kenal internet, maka inilah yang kita ajak untuk bergabung di KEK itu. Peran akademisinya penting, sehingga bisa saja teman-teman loh itu kan guru ekonomi kreatifnya di mana kan bisa saja gitu. Ternyata seumpama kita mengambil salah satu kopi gitu aja, sing dodol kopi bendina nek kan ngentri data boten saged. Kon ngitung koncone sing dodol kopi sak Pati nggih boten pirsa. Maka kita ambil teman-teman akademisi duduk di salah satu komponen KEK itu, pentaheliknya itu. Jadi teman-teman sekalian, tahapannya ini sudah ada. Nah, langkah-langkah ini untuk penilaian PMK 3 ini sudah dilalui. Ini semuanya sudah dilalui. Sehingga ini sudah tahap pengisian borang di sini. Nah, ini di Pati sudah di sini nih, sosialisasinya sudah, FGD-nya sudah, menentukan top 3-nya juga sudah, pengisian borangnya ini. Cuman kami sejauh ini belum tahu perkembangannya di dalam pengisian borang ini sudah sejauh mana. Maka perlu ada evaluasi. Kalau nanti evaluasinya sudah memenuhi syarat, maka kita akan mengajukan uji petiknya ini, dan setelah itu baru ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita menginjak ke teman-teman pembentukan komite ekonomi kreatif di sini. Boleh saya berdiri ya? Kajenge radi familiar. Teman-teman di KEK harus bisa bekerja sama di dalam kepengurusan ini saja. Kalau di dalam KEK saja tidak bisa bekerja sama,
jangan berpikir panjenengan bisa bekerja sama di luar kepengurusan ini. Wong nang jeron pengurus wae bendina bolone wae iso kerja sama kok. Apalagi panjenengan akan membangun jejaring dengan pihak-pihak luar. Sangat-sangat tidak mungkin. Maka ini harus solid dulu teman-teman yang ada di pengurusan KEK itu. Baru setelah solid punya program kerja, membuat proposal, membuat apapun nanti akan bisa terlaksana, baru bisa membangun kerjasama 1, 2, 3 dengan pihak-pihak luar. Tidak mementingkan dirinya sendiri atau komunitasnya. Jadi teman-teman pengurus yang sudah berani dan mau duduk di kepengurusan ini, jangan mementingkan dirinya sendiri atau komunitasnya. Ibaratnya mementingkan dirinya sendiri dengan golongannya, enggak. Tetapi secara keseluruhan 17 subsektor inilah yang harus dibesarkan. Bisa saja di Pati berkembang 12 subsektor, itu pun belum tentu berimbang. Artinya ada beberapa subsektor yang memang di sini lebih dominan. Maka paling tidak ada keterwakilan dari beberapa subsektor yang memang komunitasnya lebih banyak dan keunggulannya sudah lebih. Itu ada keterwakilannya. Selanjutnya teman-teman, ada teman-teman di sini, orang yang dipilih di sini harus punya ilmu komunikator. Iya, dia itu memang dari subsektor A gitu, atau kuliner. Tetapi nek disuruh untuk berkomunikasi dengan pihak luar tidak berani. Coba masih jago di film seumpama gitu, atau fotografi hebat, kan ketemu bupati rawani. Nah, ini kan masalah. Sebagai pengurus dipercaya teman-teman dari berbagai subsektor, dia dari unsur film, tetapi kan ketemu bupati ora wani ngomong. Ini kan jadi masalah. Itu kan perlu keberanian, perlu knowledge tadi, pengetahuan. Bagaimana saya bisa dekat ke sana? Bagaimana saya harus bisa menitipkan program-program di perindustrian dan perdagangan atau ke dinas-dinas lainnya. Seperti kayak animasi, oh mesti ini lebih dekat dengan Kominfonya sama gitu. Jeblir di bolo Kominfo, ya berarti ngene animasi ini kok rapatin untuk jalan kan begitu. Saya kira itu dulu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung pada saat diskusi atau di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, mengantuk. Mbak minta PPT yang di rapor grup. Ya, jadi tadi Pak Pomo udah cerita banyak tentang kelembagaan ini. Teman-teman mungkin juga tambah bingung ya, terus apa ya. Nah, intinya ini ada lembaga yang menjadi apa ya, katalisator, tau nggak ya? Jadi ini ada APGCM, ada komunitas, akademi, ada bisnis, ada media, ada bisnis. Ini memang berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini butuh orang yang menyatukan itu. Itu ya mungkin teman-teman penguatannya. Jadi nanti silakan dibentuk. Mungkin karena juga ini pasti masih punya banyak keterbatasan. Tapi segera nanti ini hanya tim mendorong sampai ada perda. Saya pesan banget dorong perda karena ini bisa panjang kerjanya. Kalau cuma SK nggak panjang kerjanya. Perda itu penting karena ekonomi kreatif itu juga penting. Karena kalau kita nggak punya kekayaan alam, kita hanya cuma mengandalkan kekayaan otak ini, yaitu ekonomi kreatif gitu. Banyak negara-negara maju nggak punya kekayaan alam tapi bisa penghasilan penduduknya tinggi karena kreativitas. Nah, kalau di sini ada namanya kata-kata inovasi itu juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Sebetulnya kreatif itu masih belum sih. Yang paling bagus itu inovasi. Jadi kalau saya buat produk, namanya saya buat gini, mungkin saya pengen sedikit kreatif, biar gampang nyucupnya tak gawe segitiga gitu.
Botolnya segitian gampang nyucup tuh Pak. Tetapi megangnya susah. Kreatif sih memang, tapi itu enggak inovatif karena enggak ada yang mau pakai. Jadi kalau kreatif langsung ke inovatif, ya bisa produknya diterima pasar. Jadi kalau belum inovatif, jadi produk itu belum diterima pasar. Jadi banyak mau menggunakan lah. Jadi mungkin karena kemarin kita juga, monggo sih Mas Iqbal, nanti kalau mau, karena saya juga bingung antara nomenklatur biar gak membingungkan. Nanti ini tahu-tahu ada, kalau di Jabar namanya emang kreasi, tapi juga ada di kabupaten kotanya namanya Komite Ekonomi Kreatif saja juga ada. Tapi kalau kita karena mengacu pada nomenklatur dulu Badan Ekonomi Kreatif dan di pusat juga Kemenparekraf Ekonomi Kreatif tidak ada inovasi. Padahal sebetulnya intinya inovasinya bukan kreativitasnya. Karena kreatif kalau nggak inovasi juga nggak laku juga buat saya. Yang penting itu inovasinya itu tadi diterima pasarnya. Kalau itu sudah tervalidasi bahwa produk kreatifnya itu diterima pasar. Jadi itu bedanya. Jadi orang menemukan itu namanya invensi dengan kreativitas. Tetapi kalau sudah diterima pasar itu namanya produk inovatif. Kreatif itu bisa digagasan saja. Tetapi kalau sudah inovasi itu sudah diwujudkan dalam bentuk benda, gitu, jasa ataupun benda. Mungkin itu sebagai gambaran umum. Nanti habis ini mungkin kita bentuk formatur untuk membentuk. Ini kelihatannya modus hari ini juga. Jadi mungkin hari ini mungkin ada teman-teman yang sudah di list itu sudah kandidat untuk masuk ke struktur organisasi teman-teman, tapi tadi sudah diberi orientasi oleh Pak Pomo. Tanggung jawabnya memang nggak mudah, saya juga tambah membebani lagi karena ini juga pekerjaan nggak gampang. Tetapi nanti terkait itu ya nanti mohon buat di Perda nanti ngomong kalau memang itu butuh anggaran ya ngomong ke anggaran di DPR, DPR-nya tinggal diminta Pak, minta ini dong anggaran ini kerjakan saya begini-begini, jadi juga jangan makan gaji buta aja nanti kalau ada honor segala macam. Jadi betul-betul berkinerja, itu ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas paparan singkatnya dari Pak Bambang tentang KIK dan tugas dan fungsi. Izin mungkin Bu Kabid, Bu Ida, ini kita break makan dulu. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayange, pas lagi jeru-jerune pemilih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesenku mung siji sing ati-ati, iso kubung mendem, iso tekan sondem, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongano muga urip mulya, iso kumbung dawa, muga ora keton cekap semanten matur suwun. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan,
Sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ing jero ati, dhewe wis ra dadi siji. Yo wis ben tak lakoni nganti sakuat-kuate ati, pesanku mung siji sing hati-hati, iso ku mung mendem esok tekan sote, mergo sadar diri kula dudu sinten-sinten. Yo wis ben mung tak pendem rasa sing ana ing jero dada, tetep tak dongano muga urip mulya, iso ku mung nyuwun muga ora ketut cekap semanten matur suwun, iso ku mung nyuwun muga ora ketut cekap semanten matur nuwun. Untuk selanjutnya nanti tim formatur ini konsultasi dengan Jateng, dengan provinsi untuk program apa yang harus langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah tim itu terbentuk, lalu mengawal tim itu untuk menuju ke SK Bupati. Nanti langkah pertama setelah itu mungkin sowan ke Pak Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD untuk minta dukungan support dari beliau-beliau supaya KIK ini bisa berjalan dengan baik. Monggo Bu Ida bisa disambung. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Mas Acep. Yang saya hormati Pak Bambang Supradono, yang saya hormati Pak Supomo yang sudah jauh-jauh menjalani macet dari Semarang sampai ke Pati. Yang saya hormati teman-teman dari bidang pariwisata dan seluruh tamu undangan yang saat ini masih bertahan sampai dengan detik ini. Sekali lagi sebelumnya saya minta maaf karena saya baru datang, tadi ada acara juga di Plaza Pragolo, jadi saya baru nusul sekarang dan saya tadi mengira sudah selesai Pak Bambang, Pak Pomo, tapi ternyata saya masih ada di sini bertemu dengan teman-teman semua. Ya, seperti disampaikan dari saya sejak kemarin bahwa rangkaian kegiatan selama 3 hari di sini, hari ini dan besok adalah hari ini sosialisasi apa itu KIK, pentingnya kenapa harus dibuat KIK, apa yang melandasi dan sebagainya. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan oleh Pak Bambang Supradono dan Pak Pomo, sehingga masuk ke agenda ketiga adalah pembentukan KIK Kabupaten Pati. Jadi nun sewu Pak Bambang Supradono, sepertinya kita lahirnya prematur ya, prematur Bu, tapi sama ya, lahirnya prematur karena kemarin saya ditelepon dari Kementerian Parekraf Pak, Mbak Wina namanya. Mbak Wina juga menanyakan, Adipati apakah sudah ada perda yang tentang ekonomi kreatif? Saya sampaikan belum kalau perda. Tetapi dalam waktu dekat ini kita akan membuat KIK. Sepertinya kita lahir duluan, tetapi tidak seperti itu. Jadi saya mungkin matur Pak Pomo, Pak Bambang Supradono. Jadi hari ini kalau kita butuh untuk membuat sebuah perda, sepertinya hanya sebuah dokumen, tetapi itu sebuah dokumen yang luar biasa. Karena perda, peraturan daerah harus ada dari dewan, dari pusat dan sebagainya, sehingga mungkin untuk tahun-tahun ini kalau dari kami menyiapkan perda itu masih nanti dulu. Jadi sementara ini kemarin kita sudah berusaha Pak Supradono, Pak Pomo, matur saja, kita sudah mau nyandal ke ekonomi kreatif ini di RIPIK, rencana induk yang industri Pak.
Nah, tetapi kita sudah rapat beberapa kali, kita sudah usulkan, kita sudah kasih materi, tapi ternyata setelah sampai di Kementerian Hukum dan HAM dan tim perumus yang dari provinsi, ternyata yang bisa masuk ke Perda Ripik itu hanya di 2 digit di KBLI-nya. Sedangkan ekonomi kreatif sendiri bisa bunyi ketika kita masuk ke 5 digit. Sehingga akhirnya usulan dari kita untuk nyantel ke ekonomi kreatif di Perda Ripik itu tidak bisa. Kemarin pada saat rapat terakhir sementara belum bisa. Oke lah, hari ini Bapeda membuat perda juga tentang kreasi dan inovasi. Nah, kreatif dan inovasi. Itulah nanti yang akan kita cendelke di situ. Jadi memang tidak harus membuat perda secara tersendiri tentang ekonomi kreatif. Kita manfaatkan segala apa yang ada dengan kondisinya kita sekarang. Ketika kita tidak mampu dalam tanda petik secara waktu juga secara anggaran untuk membuat perda, kita mau perda ekonomi kreatif ini kita cendelkan. Urusan ikraf itu nantinya akan kita cendelkan di perda yang saat ini digodok. Oh, berarti inisiatif Dewan ya? Nggih, coba nanti kalau ternyata inisiatif Dewan mungkin nextnya untuk 22 kita akan coba komunikasikan dengan Dewan. Tapi ini udah nggak lagi tugas saya Pak Bambang, tugasnya KEK itu. Kita bisa merapat. Jadi memang untuk perda sendiri kan ada 2 ya, satu inisiatif Dewan, satu inisiatif eksekutif. Kalau inisiatif eksekutif biasanya memang kita butuh cukup besar. Tetapi kalau inisiatif Dewan itu biasanya memang dari Dewan yang menyediakan. Kita hanya untuk substansi saja. Nggih, matur nuwun Pak Bambang untuk pencerahannya. Semoga nanti ada bisa kita minta Dewan untuk menginisiasi pembentukan perda ekonomi kreatif. Tetapi sementara belum bisa mewujudkan kita membuat perda tentang ekonomi kreatif sendiri, kita berusaha untuk nyantelke. Jadi ketika kita bekerja, KEK nanti bekerja, terusan pengembangan ekonomi kreatif seksinya kita itu bekerja, sudah ada cantelannya. Sementara ikut Bapeda di kreasi juga buat saya tidak ada masalah. Kemarin saja Ripiknya itu kan sebenarnya agak jauh juga, tetapi itu saja saya berusaha untuk memasukkan. Itu hanya untuk mensiasati agar ekonomi kreatif punya payung hukum seperti itu. Jadi teman-teman nanti siapapun yang akan masuk ke KEK, Komite Ekonomi Kreatif, tidak usah galau. Galau-galau Bandung itu juga hanya lagu. Jadi tidak usah galau karena nanti tetap kita cendelkan yang di perda yang sudah ada. Kalau Ripik kemarin tidak bisa, harapannya nanti yang perda kreasi bisa ya, kreatif dan inovasi. Jadi di sini namanya bukan hanya kreatif, tetapi kreatif dan inovasi. Disingkatnya adalah kreasi. Jadi itu. Selanjutnya itu gambaran tentang kelembagaan nanti KEK-nya yang ada di sementara memang ada di leading sektornya di pariwisata, di seksi pengembangan ekonomi kreatif. Tetapi nanti secara kelembagaan nyantelnya nanti di perda apapun. Tetapi kita akan berusaha untuk membuat coba nanti siapa tahu ada perda inisiatif Dewan. Jadi nanti bisa punya sendiri. Kalau punya sendiri saya lebih ayem sebenarnya. Nah, tapi misalnya juga tidak apa-apa. Karena tidak semua urusan harus punya perda. Misalnya perdanya ini tidak ada, kita bisa siasati dengan Perbup Pak. Kalau Perbup non sewu, Perbup itu kan tidak butuh biaya besar. Kita tidak perlu ada public hearing, tidak perlu ada lokakarya, tidak perlu ada persetujuan dari manapun. Itu. Jadi misalnya sampai detik terakhir nanti perda yang kreasi juga tidak bisa kita centeli, mungkin kita akan siasati dengan membentuk Perbup Pak. Nggih. Tetapi ini ya bukan menututi layangan pedot ya, tetapi ini memang sudah diagendakan mulai dari awal. Selanjutnya untuk pembentukan KEK sendiri, saya mohon memang dengan hormat teman-teman
ini sudah habis, tetapi sebenarnya undangan kami Pak Komo, Pak Bambang by name, dan itu sudah mewakili keseluruhan dari subsektor yang ada. Kita udah pilih-pilih lah. Kalau tadi saya sampaikan guyonan, ini saya dapat wangsit tuh. Hasil dari perenungan saya bermalam-malam, dapatnya wangsit, itulah nama-namanya. Jadi untuk yang tiga kepengurusan yang inti adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ya, ini kita udah nama-nama sudah saya kantongi Pak sejak dari beberapa waktu yang lalu. Jadi sepertinya ketika rawuh di sini, nah ini udah siap. Dan saya itu lucu ya, saya itu egois Mas Alan, Mas Lulu, saya itu tidak menerima kata-kata tidak. Kapoke kapan niku? Kapoke kapan? Iya. Saya itu agak alergi dengan kata-kata. Iya, betul. Pokoknya sebut namaku dimanapun berada. Ya, jadi saya terus alergi dengan kata-kata tidak Bu, terima kasih. Mohon maaf lah itu. Aduh, maaf saya itu sudah saya tinggal. Kalau saya pergi, itu maaf saya itu tak tinggal di lemari Pak, tak kunci. Jadi saya ke sini itu sudah nggak bawa maaf. Jadi mohon maaf nanti kalau yang minta maaf ke saya tidak bisa. Iya, jadi nanti mohon dengan hormat ya Mas Alan, Pak dari seni pertunjukan musik. Iya, kita semuanya kalau saya sebut nama Mas Alan Wijanarko, siapa yang tidak kenal? Bahkan namanya sudah nasional lah kalau ini, dan membawa nama Pati itu udah dikenal bukan hanya di Pati dan sekitarnya, tetapi di tingkat nasional. Mas Lulu, beliau ini akademisi juga di TV ya Mas ya, apa radio ya? Oh di radio ya, di Pas FM, dari unsur medianya, dari seluruh pentahelik kemarin kita undang semua, dari di luar government ya, government udah pulang semua. Dari media juga sudah ada, dari komunitas ada, komunitas kita ada banyak, cuman untuk kuliner memang saya ambil satu-satu. Bu Yuli, saya mohon kesediaannya mewakili Kupat dan teman-teman semua, juga Mas Syam dengan dari Kumima, saya mohon kesediaannya juga untuk masuk membawa nama teman. Nanti setelah masuk ke KEK, saya berharap jenengan tidak lagi berdiri mewakili saya Kumima. Saya Kupat, saya dari video, saya dari media, tidak. Tetapi semuanya yang masuk adalah satu kesatuan. Ini Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pati yang membawai seluruh subsektor yang ada di Kabupaten Pati. Seperti itu. Jadi saya berharap mungkin awal-awal ini tidak mudah. Apapun kalau baru dibentuk mesti nanti tidak mudah, harus berpikir merumuskan apapun, mulai dari program kerja, mulai dari anggaran dasar, anggaran lah kayak gitu-gitu itu, SK-nya juga lah itu butuh di awal semuanya bangun itu kan yang harus kuat fondasinya. Mari saya mengajak secara pribadi, mengajak panjenengan semua, kita bergandengan tangan, kita meletakkan fondasi yang kuat untuk KEK, untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pati. Saya sebutkan nama-namanya sekalian enggak apa-apa ya Pak Bambang? Karena begini, ini tidak semua rawuh di sini, ya tidak semua rawuh di sini. Nanti ada yang Bu Yuli dari kuliner, Mas Alan, Mas Endi nanti yang dari Cahaya dari TV, yang Mas Lulu, panggil Mas semua ya, Mas Lulu, terus ada Bu Betty, yang dari akademisi juga, ada Mas Agus Andreas itu, yang dari Kria, ada Mas Jono, terus ada Mas Danang Wibisono ini,
terus ada Pak Syam, terus ada, saya itu tulisan saya sendiri malah susah baca. Pak Syahrial. Ini siapa ya? Oh, Mas Heri, Mas Syahrial, terus Mas Heri. Mas Heri itu dulu Direktur Lingkar Jateng, tapi sekarang di Jateng Info. Ya, di Jateng Info. Tadi saya sudah telepon, beliaunya siap untuk membantu. Kalau ini memang kita butuh teman-teman yang seperti ini dari media yang memang udah kelas beliau-beliau ini kan ngelingnya ke dewan mana-mana kan sudah kuat. Jadi memang kita butuh teman-teman yang bisa ngeling, bukan hanya menggali yang di bawah, membina hubungan dengan yang di samping, tetapi juga bisa konsultasi ke atas. Karena bagaimanapun KEK tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan support dari bapak-bapak yang ada di atas, baik itu dari birokrasi maupun dari dewan. CSR juga seperti itu. Yang lain ini apa nih? Mas Acep, Mas Budi Paringgo, oh Mas Daniel Alfa dari akademisi. Yang terakhir tulisan saya sendiri aja saya tidak bisa baca. Saya dari Mas Daniel Alfa. Daniel Alfa ini juga sama, beliaunya dari akademisi. Jadi keseluruhan pentahelix Pak, di luar government kita bisa rekrut semuanya di sini. Nanti mungkin agak tinggal sebentar gitu, Mas Alan dan Mas Lulu. Kalau Bu Ida yang mimpin mesti 15 menit rampung. Soalnya aku mau nek kata penolakan. Tidak mereka kata tidak. Gitu ya. Ya. Oke, mungkin apa yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Kita kasih ketemu besok pagi. Kita akan malam ini kita coba ya Mas Asep. Nanti kita akan coba draft untuk SK-nya kita sudah ada, termasuk untuk uraian tugasnya juga sudah ada, uraian tugas, draft SK juga sudah ada. Nanti kita coba akan isi dengan orang-orangnya. Besok kita akan langsung mungkin kita langsung tayangkan di depan. Kalau ada masukan-masukan atau yang kurang-kurang, langsung kita bisa nambah-nambahi. Jadi hari itu besok agendanya untuk rancangan uraian tugas, rancangan SK, rancangan program kerja dalam 1 tahun ke depan atau mungkin jangka pendeknya dulu itu bisa kita sepakati besok pagi. Jadi maksudnya pertemuan 3 hari ini benar-benar menghasilkan. Terus nanti agenda pertama setelah ini terbentuk kita akan sowan Pak Bupati. Nanti dari kami yang akan meminta waktu. Nanti dari tim KEK sendiri nanti yang akan sowan Pak Bupati menyampaikan mohon untuk support maupun dukungannya. Seperti itu besok siang jam 10 aja. Saya itu kenapa kok siang banget jam 10? Kenapa? Karena saya percaya teman-teman ini banyak yang kerjanya itu malam hari. Mas Bowo ini itu jenengan WA jam 1, Mas Jono jam 1 masih hidup malah. Tapi jenengan jam 7 kita sudah cantik di kamar, WA waduh bacanya jam 11. Ya karena apa masih tidur. Kita menyesuaikan aja, santai saja kita. Tidak apa-apa, ya memang inilah dunia anak-anak kreatif. Mereka bekerja banyak di malam hari. Jadi kayak dari kalong Mas, bukan aku loh ya. Ya seperti itu mungkin kita bisa rumuskan segala sesuatunya besok, tetapi untuk draftnya kita akan persiapkan malam ini. Maksudnya Mas Acep. Maksudnya Mas Acep bukan saya. Ya kita akan persiapkan, Mas Acep akan persiapkan malam hari ini. Nanti saya dikirim ya Mas ya, dikirim draftnya. Enaknya kalau mic ngene iki Mbak iso nunjuk. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang, Pak Tomo. Cukup? Ya. Ya, siap.
Mohon dukungannya Pak Pomo, Pak Bambang Supradono, dukungan juga pangestunya supaya KEK ini terbentuk dan bisa benar-benar menjadi wadah yang baik untuk menjembatani teman-teman pelaku ekonomi kreatif di seluruh Kabupaten Pati. Saya tidak buka, tetapi nutup boleh ya kegiatan ini. Oh iya, saya tak menutup ya. Ya, dengan penuh ucapan syukur karena terselenggaranya kegiatan hari ini sampai dengan selesai ini dengan berjalan dengan lancar. Saya menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Sugeng kondur, Tuhan memberkati kita semua dan sampai ketemu besok pagi jam 10 di tempat yang sama. Datang ke kotamu, lama dia tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan.